This is your only morning. Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Red Sparrow. Kisahnya mengikuti seorang balerina bernama Dominika Egorova yang sedang menghadapi masa depan suram. Kehidupan Dominika menjadi tidak pasti ketika ia mengalami cedera saat berlatih menari hingga karirnya terpaksa harus berakhir. Setelah insiden tersebut, ia pun segera beralih ke sekolah Sparrow, sebuah dinas intelijen rahasia. Sparrow melatih para orang muda yang luar biasa untuk menggunakan pikiran dan tubuh mereka sebagai senjata. Dominika pun kemudian muncul sebagai Sparrow paling berbahaya setelah ia menyelesaikan proses pelatihan yang sadis. Saat ia mulai menerima kemampuan barunya, Dominika dipertemukan dengan seorang agen CIA. Si agen pun mencoba meyakinkan Dominika bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya. Lantas apa yang akan dilakukan Egorova dengan agen CIA tersebut? Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Tampak seorang balerina cantik bernama Dominika Egorova sedang mendengarkan iringan musik favoritnya. Di saat bersamaan, seorang agen CIA tampak bernama Nathaniel Nash lagi menunggu kabar tentang keberadaan si mata-mata. Karena Nash mempunyai tugas melindungi mata-mata Rusia yang bekerja untuk Amerika. Setelah itu Nash pun mendapat informasi kalau si mata-mata berada di Taman Gorky. Sementara itu, Dominika disapa oleh pamannya bernama Ivan. Lalu Ivan pun mengenalkan Dmitri Ustinov pada Dominika. Melihat keanggunan dan kecantikan Dominika membuat seorang Ustinov pun kepincut. Sehingga saat ada kesempatan, Ustinov pun menyiratkan ketertarikannya pada Dominika. Meskipun tak nyaman, Dominika mencoba bersikap santai. Setelah itu penampilan balerina Dominika dipentaskan. Di saat bersamaan, Nash sudah berada di Taman Gorky dan dia pun bertukar pesan dengan si mata-mata. Namun, begitu melihat mobil patroli berada di Taman Gorky, Nash pun merasa cemas. Tak mau identitas si mata-mata terungkap, Nash terpaksa mengalihkan perhatian polisi. Terjadilah aksi kejar-kejaran Nash dan kepolisian Rusia. Kemudian, Nash pun menemui kepolisian Amerika agar bebas dari kejaran pihak berwenang Rusia. Di saat bersamaan, insiden menimpa Dominika yang membuat karirnya sebagai balerina harus tamat. Luka yang didera Dominika sangat parah hingga dokter harus mengoperasi kakinya. Di sisi lain, Ivan pun menemui Zakharov membahas soal kejadian di Taman Gorky. Setelah diperiksa, orang yang melakukan tembakan adalah Nash, si agen CIA. Herannya, pria misterius bersikap santuy meskipun dia melihat adanya mobil patroli. Menurut Zakharov, pasti ada yang mencurigakan soal tindakan Nash di Taman Gorky. 3 bulan kemudian, Ivan datang mengunjungi adik iparnya Nina. Namun kedatangan Ivan bukan hanya sekedar bersilaturahmi, melainkan dia punya siasat pada keponakannya Dominika. Ivan merupakan wakil direktur pertama layanan intelijen Rusia yang disingkat menjadi SVR. Makanya Ivan ingin menjadikan Dominika mata-mata Rusia. Sebelum Ivan memberitahukan tujuan terselubungnya, dia pun memasukkan Dominika ke dalam perangkap sehingga tak ada jalan lain bagi Dominika untuk menolak perintahnya. Dalam menjalankan rencananya, Ivan membuka fakta bahwa insiden yang menghancurkan karir balerinanya merupakan sesuatu yang disengaja. Demi mendepak Dominika dari teater Bolshoi, Sonya dan Konstantin bekerja sama, makanya Konstantin mematahkan kaki Dominika atas permintaan Sonya. Demi melampiaskan dendamnya, Dominika pun mampir ke Bolshoi memberikan kedua insan siksaan, dan sekembalinya dari menuntut balas, Dominika mendapat kabar buruk. Jikalau Bolshoi tak akan menanggung lagi biaya penginapan, rumah sakit dan menggaji perawat. Karena Dominika tak lagi bekerja dengan Bolshoi sehingga balerina akibat cedera di kakinya. Tak mau kemalangan menimpa ibunya yang sakit-sakitan, Dominika pun meminta bantuan Ivan. Sayangnya meskipun Ivan merupakan adik kandung dari ayahnya Dominika, rasa kekeluargaannya sama sekali tak ada.
Makanya, kalau Dominika mau bantuan darinya, dia harus memenuhi keinginan Ivan. Tak mau ibunya terlantar dan kasus penyiksaan Sonya dan kawan-kawan terungkap, terpaksa Dominika pun menerima pengaturan dari Ivan. Tanpa Dominika sadari, tugas yang dia emban akan membuatnya terikat selama-lamanya pada Ivan. Kemudian Ivan pun memberitahukan misi Dominika untuk mendapat kepercayaan dari Ustinov. Mengetahui dia akan berurusan dengan pria yang tak sopan padanya, Dominika pun menolak, akan tetapi demi Nina, Dominika bersedia menjalankan misi PDKT. Sehingga Dominika pun mengunjungi tempat favorit Ustinov. Lalu Ustinov menghampiri Dominika, namun Ustinov yakin pertemuan mereka bukanlah suatu kebetulan. Karena sudah ketahuan, Dominika pun mengaku dia mau balik lagi menjadi balerina, makanya perlu bantuan Ustinov. Lantas Ustinov bersedia membantu asal Dominika memberikan pembayaran menggunakan tubuhnya. Kemudian Ustinov yang berambisi pada tubuh Dominika mulai menyerangnya. Dominika pun terpaksa menerima perlakuan kasar dari Ustinov. Tak lama kemudian datanglah orang suruhan Ivan bernama Sergei Matorin yang mengeksekusi Ustinov. Sontak saja Dominika kaget melihat aksi pembantaian itu. Bertambah sudah masalah hidup Dominika membawanya memasuki dunia pipit alias mata-mata Rusia, di mana pekerjaannya sebagai pipit dipenuhi substansi tak bermoral demi mendapatkan informasi untuk kepentingan negara. Sebelum pergi ke sekolah negeri 4 tempat pelatihan menjadi pipit, Dominika menemui ibunya. Dari pertemuan mereka, Nina sadar kalau anaknya sudah terjebak oleh Ivan. Jalan satu-satunya Dominika bertahan harus memiliki suatu pegangan dan jangan pernah serahkan segalanya pada Ivan. Setelah itu, Dominika pun pergi ke sekolah negeri 4 dan disambut oleh pelatih bernama Matron. Sebagai mata-mata, Dominika tak diperkenankan memberitahukan identitas aslinya kepada siapapun. Jadi di sekolah, Dominika akan memakai nama samaran. Kemudian Dominika pun mengikuti kelas pertamanya mempelajari cara menjadi pipit sejati. Sebagai seorang pipit, mereka akan berhadapan dengan manipulasi psikologis. Makanya mereka dilatih untuk mengenali kelemahan target menggunakan rayuan demi mendapatkan informasi. Untuk itu, moralitas sentimental harus dilenyapkan dari diri mereka. Namun Dominika enggan melakukan perintah Marton yang memintanya mempertunjukkan tubuhnya. Setelah itu, hari-hari pelatihan di sekolah tak lepas dari sensasional keintiman, karena itu merupakan program utama seorang pipit menggunakan tubuhnya dalam mengungkap dan membuat siasat. Sementara Ivan dan kawan-kawan membahas soal Nes yang balik lagi ke Budapest. Mereka yakin pastinya Nes ingin menjalin kontak dengan si mata-mata. Lalu Korchnoi meminta mereka untuk mengirimkan orang ke Budapest untuk menangkap dan menginterogasi Nes secara langsung. Namun Ivan tak setuju, cara tersebut hanya akan memicu konflik politik Amerika dan Rusia. Jadi cara terbaik menangkap agen yang berpengalaman seperti Nes yaitu dengan menggunakan pipit. Pipit yang ditugaskan menyelidiki Nes tak lain adalah Dominika. Sehingga Dominika pun berangkat ke Budapest. Dalam misi menggait Nes, Dominika memakai nama samaran menjadi Katerina Zubkova. Setibanya di apartemen, Dominika disambut oleh rekannya bernama Marta Yelenova. Selesai menunjukkan kamar Dominika, Marta pun mengingatkan kalau privasinya tak boleh diganggu. Makanya, Dominika dilarang memasuki kamar Marta. Kemudian, Dominika pun menemui atasannya di kantor mereka di cabang Budapest. Lalu, Volontop pun memberitahukan tempat yang sering dikunjungi Nes. Di kesempatan itu, Volontop yang menyukai gadis muda menampakkan ketertarikannya pada Dominika. Namun Dominika bersikap cuek pada Volontop. Setelah itu, Dominika pun mendaftarkan keanggotaannya di kolam renang. Namun, Dominika menggunakan nama aslinya karena Dominika perlu bantuan Nes agar bisa melepaskan diri dari jeratan pamannya. Dirasa waktunya tepat, Dominika pun mulai memasuki area kolam renang. Dengan pesonanya membuat Nes tertarik pada Dominika. Sehingga Nes mengajak Dominika hangout bareng, akan tetapi Dominika menolak tawaran itu supaya Nes tambah penasaran dengannya. Hari berikutnya Dominika mampir lagi ke kolam renang, berharap bisa bertemu Nes. Sayangnya Nes tak terlihat sama sekali.
timbullah kecurigaan kalau Nes mencuri kartu identitasnya. Benar saja, petugas resepsionis kehilangan ID card-nya Dominika. Alhasil, Dominika harus membuat kartu keanggotaan lagi. Dugaan Dominika terbukti karena Nes melaporkan identitas aslinya pada kedua rekannya. Kemudian Nes pun memberitahukan kalau dia ingin menarik Dominika ke kubu Amerika. Sontak saja, kedua rekan Nes kaget, bisa saja Dominika anggota dari Pipit, akan tetapi Nes yakin Dominika ingin meminta bantuannya. Walau masih ragu, Nes diberi izin untuk menggait Dominika. Why would she use her real name? She's gold. I know it. Because she's an innocent. Or because it's a... Kemudian Dominika pun menghadiri acara di kedutaan Hungaria untuk bisa menemui Nes. Sebab laporan yang dia terima, Nes bakal mengikuti kegiatan tersebut. Sembari melihat-lihat di sekitar, tak sengaja Dominika melihat kebersamaan Martha dengan kepala staf kedutaan AS, Stephanie Bosser. Lalu, orang yang dinantikan datang, Dominika pun mulai PDKT-nya. Kemudian Dominika jujur kalau dirinya adalah mata-mata Rusia. Jika Dominika bekerja pada negara, maka Rusia akan membantunya mengurusi perawatan ibunya. Nes yang tertarik mengenal Dominika lebih dalam, mengajaknya untuk makan malam. Setelah pulang, Dominika memeriksa kamar Martha. Dari hasil penggeledahannya, Dominika menemukan bukti kemesraan Martha dan juga Bosser. Esok malamnya, Dominika tak memenuhi janji, kemudian Nes pun pulang ke apartemennya. Beberapa hari kemudian, Ivan mampir menemui Dominika, lalu Dominika melaporkan bahwa dia telah menjalin kedekatan dengan Nes. Di kesempatan itu, Dominika mengatakan kalau dia dan Martha sudah menemukan aset mengenai intelijen Amerika. Makanya mereka akan bermitra dengan Kepala Staf Kabinet Senator Amerika Serikat Bosser. Namun Dominika membutuhkan uang yang akan diberikan sebagai kompensasi pada Bosser atas kerjasama mereka. Karena merupakan hal penting, Ivan bersedia memenuhi permintaan Dominika dan saat mengambil jas milik Ivan, Dominika sekilas melihat ID paspor milik pamannya. Setelah Ivan pulang, Martha pun marah Dominika mengambil pekerjaan yang selama ini sudah dia geluti. Akan tetapi, Dominika berjanji tetap Martha yang akan mendapat penghargaan. Setelah itu, Dominika pun pergi ke bank untuk membuat rekening. Sepulangnya ke rumah, Dominika kaget melihat Martha sudah jadi mayat. Dari situ, Dominika sadar kematian Martha hanyalah peringatan agar dia tak berkhianat. This is your only morning. Lalu Dominika pun menemui Nes yang mengajaknya untuk bekerja sama dengan pemerintahan Amerika. Apalagi Nes tahu betul bagaimana orang-orang di SVR. Mereka tak akan melepaskan Dominika meski sudah memenuhi keinginan SVR. Karena begitulah cara kerja dari mereka. Maka Nes memberi solusi pada Dominika. Nes ingin Dominika memberikan akses ke Ivan sebagai mata-mata. Walau permintaan Nes sama persis yang ditugaskan oleh SVR, dia menjamin dirinya tak akan melakukan kekejaman seperti yang diperbuat oleh SVR. Karena kesepakatan berhasil terjamin, Dominika pun memberitahukan kepada Nes dan kawan-kawan mengenai pertemuannya dengan Bros. Demi kelancaran tugas, pihak Nes pun meminta Dominika menyediakan uang pembayaran kerjasama sekaligus mengawasi. Lantas Bros kaget, yang datang bukanlah Martha melainkan Dominika. Lalu Dominika pun mengancam Bros dengan foto mesranya bersama mata-mata Rusia. Takut fotonya disebarkan, Bros pun bersedia menjalin kesepakatan. Sesudah menerima uangnya, Dominika mendapatkan disk dari Bros. Dengan alasan memeriksa kebenaran data, Dominika berusaha mengganti disk asli dengan yang palsu. Dari layar pihak Nes tahu kalau Volontop nyaris menangkap basah tindakan Dominika. Demi mengulur waktu, rekan Nes berpura-pura sebagai staf hotel dan berkat bantuan itu, Dominika berhasil menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, Dominika dan Volontop pun pergi meninggalkan hotel, sementara Bros membawa uangnya sadar kalau dia diawasi. Demi keamanan, Bros pun meletakkan uangnya di tong sampah. Sialnya saat dia ingin menyeberang, seseorang nongol membuat Bros panik hingga tertabrak. Sesudah mengetahui kecelakaan yang menimpa Bros, Volontop pun mengubah alur perjalanan menuju penjara. Namun sebelumnya, Volontop sudah menyita disk yang dia kira file asli. Padahal data murninya telah berada di tangan Nes dan kawan-kawan.
Lantas Ness pun panik begitu rute mobil Dominika beralih menuju Hard Rock. Sehingga Ness pun membuntuti Dominika dan kawan-kawan, akan tetapi Dominika memberi kode agar Ness tak berbuat apa-apa. Setelah tiba di penjara, Dominika pun mendapat siksaan mengerikan, akan tetapi Dominika selalu menyangkal hal yang dituduhkan kepadanya. Dominika mengaku dia tak menyerahkan Bruce pada Amerika dan dia tak bekerja untuk negeri Paman Sam. Pada akhirnya, Dominika pun bebas dari tuduhan. No. Who did? Di kesempatan itu, Dominika memohon agar Ivan mau mengirimnya kembali. Pastinya Ness semakin percaya pada Dominika yang mendapat siksaan dari Rusia. Sehingga Dominika bisa memperoleh kepercayaan Ness. Dengan segala pertimbangan, Ivan pun memulangkan Dominika ke Budapest. Melihat Dominika telah dibebaskan, Ness amat bahagia. Sementara, Korchnoi mengatakan kalau Ivan sudah dibodohi Dominika. Sebab Korchnoi yakin Dominika telah jatuh cinta pada Ness. Demi keamanan, Korchnoi pun menyarankan Ivan meminta Matorin untuk mengawasi Dominika. Atas perintah tersebut, Matorin pun menahan Ness. Saat mengetahui Ness dalam perangkap Matorin, Dominika berakting seolah-olah dia mendukung penyiksaan terhadap agen CIA itu. Begitu ada kesempatan, Dominika melakukan serangan balasan pada Matorin. Terjadilah baku hantam yang membuat Matorin tewas dan akibat pertikaian itu, Dominika dan Ness dirawat di rumah sakit. Kemudian Dominika pun mendapat kunjungan dari Korchnoi. Pertemuan itu membuat Dominika tahu satu kebenaran, bahwasanya mata-mata Rusia yang selama ini bekerja untuk Amerika adalah Korchnoi. Lalu Korchnoi pun menceritakan alasan dia tak percaya pada negaranya. Kala itu istrinya jatuh sakit dan sialnya kedutaan Rusia di New York melarang seorang dokter Amerika mengoperasinya. Karena beberapa birokrat kecil di Rusia tersinggung pada Korchnoi, sehingga mereka menjatuhkan hukuman mati pada istrinya. Setelah itu, Korchnoi pun meminta Dominika menyerahkannya pada Rusia. Dengan begitu, Dominika akan dianggap pahlawan dan bisa kembali bersama ibunya. Saat Korchnoi tak lagi bernyawa, Dominika yang akan menggantikan pekerjaan memberikan bantuan pada Amerika. Selesai berpamitan dengan Ness yang tengah koma, Dominika pun menemui duta besar Rusia untuk terhubung dengan Zakharov. Dari obrolannya dengan Dominika, Zakharov tahu identitas si mata-mata, kemudian dilakukanlah pertukaran antara Dominika dengan si mata-mata. Lantas Ness pun kecewa Dominika memberitahukan temannya pada Rusia. Ness heran bagaimana bisa Dominika mengetahui nama si mata-mata yang selama ini dia rahasiakan. Pihak Amerika mengira Ness yang membocorkan rahasia itu pada Dominika. Kemudian Ness memberitahukan meski si mata-mata diserahkan pada Amerika, Rusia tetap akan membunuh agennya. Saat topeng dibuka, si mata-mata adalah Ivan bukan Korchnoi. Sontak saja Ness dan kawan-kawan kaget, Dominika bisa mengkambing hitamkan Ivan menjadi tersangka dan memanipulasi Rusia. Hal itu membuat Ness merasa lega, Korchnoi terselamatkan dan dia mengakui Ivan adalah rekannya. Ternyata Dominika sudah merencanakan hal itu mulai dari kunjungan Ivan ke Budapest, sehingga Ivan terkesan melakukan pertemuan rahasia dengan Ness. Apalagi terdapat jejak sidik jari Ness dan Ivan di dalam gelas. Selain itu, ketika Dominika membuka tabungan yang menerima transferan dari Amerika, tersematkan nomor paspor Ivan. Jadi seumpama Ivan menyusun pihak kewarganegaraan dari Rusia menjadi Amerika. Rupanya tujuan Dominika mengganti file asli dari browser dengan disk palsu agar Ivan dianggap penipu karena menyerahkan disk palsu pada Presiden Rusia. Alhasil, Ivan tak bisa membantah tuduhan yang tak dia lakukan. Akibatnya, Ivan berhasil dijadikan kambing hitam. Selain itu, pengakuan Ness kalau Ivan adalah rekannya menjadi pertimbangan bagi Rusia untuk mengakhiri nyawanya. Alhasil, Dominika berhasil membereskan Ivan yang menghancurkan hidupnya. Bahkan Dominika mendapat jabatan di kemiliteran dan Korchnoi tetap pada posisinya. Selain itu, Dominika bisa menjalani hari-hari damai bersama ibunya.
Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!